Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sandi Herawan. Ya, setelah sekian lama, kurang lebih 1 bulan atau bahkan hampir 2 bulan kali ya ini Quad 5 inch gue nganggur. Jadi kalau kalian nonton video terakhir gue soal quad ini yang kemarin tes GPS, jadi sebenarnya itu syutingnya udah lama gitu. Gue mengambil video itu udah lama dan baru diupload kemarin. Dan setelah video itu quad ini sempat terbang lagi dan mengalami kerusakan di bagian ESC. Jadi nggak bisa arming, terus kemudian ESC-nya gue ganti, gue betulin pakai, bukan dibetulin ya, tapi diganti pakai ESC yang baru. Dan ternyata masalahnya merembet saat itu ke FC-nya. Jadi drone-nya bisa terbang tapi OSD dan layar kameranya nggak tampil. Jadi gua ganti lagi FC-nya. Jadi ini bisa dibilang, walaupun gue beli second, bisa dibilang ini gua kayak hampir kayak ngerakit baru ya, karena frame-nya baru, ganti FC-nya baru, ESC-nya baru, buzzernya baru. Jadi hampir kayak ngerakit ulang ini. Jadi yang masih part-part yang sebelumnya masih bertahan cuman kamera sama VTX dan motor. Oke, jadi karena ini baru ganti ESC sama FC, gue mau langsung terbangin, mau tes pakai baterai 6S terus. Dan oke, ini remote-nya gue nyalain dulu. Oke, remote-nya masih pakai Radio Master Boxer ya. Ini gue setting powernya di 250 mW dan Google-nya masih pakai Google murah, Google murah aba-aba, pakai modul AKK, terus antenanya pakai ini nih, triple pad, ini antena murah, sama antena optinya pakai antena Raspberry. Oke, kita nyalain Google-nya dulu. Ini nyalainnya pakai power bank ya, kalau Google gua ada di modif-modif. Dan oke, sekarang kita terbangin si Quad 5 inch-nya. Jadi dengan ganti ESC dan FC baru, kemampuan terbangnya kayak gimana, dan mau tes santai apa freestyle, udahlah pokoknya terbang aja, nanti kayak gimana hasilnya. Oke, let's go. Dan oke, ini drone-nya udah siap. Kita tunggu GPS yang ngelok. Dan oke, GPS sudah ada di 6 satelitnya, udah ngelok. Terus bentar. Ya, ini powernya gue setting di 200 mW ya. VTX-nya di 800 mW. Dan oke, arming. Terbang. Dan sebentar gue pemanasan dulu, puter-puter dulu. Ngecek ini tanda panah GPS-nya udah bener belum, home point-nya ya. Jadi pastiin tanda panahnya ini menuju ke arah home point ya, biar nanti pulangnya nggak nyasar. Dan ini gue terbang di pinggir jalan banget, di dekat Stadion Pakansari Bogor. Nah, ini stadionnya. Dan ngetesnya ngapain ya? Kalau freestyle gue masih trauma. Freestyle udah, kita terbang santai aja ya ke arah sini. Nah, ini di depan kita ini ada asrama, cuman gua nggak tahu asrama apa nih. Nah, di bawah tuh. Ini kecepatan drone-nya di sekitar 60-an km per jam. Dan jarak udah ada di 400 meteran. Oh ya, kalau jarak tempuh itu ya, yang di sebelah kiri ada tuh 600 meteran. Kalau yang di atas itu 1 km itu drone-nya udah menempuh seberapa ini gitu, seberapa apa ya, terbangnya udah berapa meter lah gitu, udah satu. Nah, ini udah tembus 900 meteran. Buset, banyak tower banget di bawah, tambah ketinggian. Oke, tembus 1 km. Nih gue udah mulai tegang nih kalau udah 1 km. Sebelumnya soalnya biasanya udah kerepak nih. Oke, 1,2. Kita hajar sampai 1,3. Coba rekor gue sebelumnya itu 1,3. Oke.
Woi, dan masih bening ya di 1,3. 1,4 cuy. Gokil. Dan 1,5. Buset ya, itu di bawah jalan apaan itu? Ah, itu kok ada jalan gede. Apa ini gue udah tembus di jalan itu ya, Sukahati? Karadenan, buset. Hajar terus. Gambar masih bening. 1,8. Baterai di 3,7. Wah, ngeri juga. Tapi penasaran hajar 2 kilo kali ya. Dan oke, ini udah tembus 2 kilometer. Baterainya sisa 3,7. Dah putar balik lah. 2,1 kilometer. Tuh 2,18 kilometer tuh, hampir 2,2 kilometer ya. Ini gambar masih bening banget, nggak kerepak-kerepak. Sebenarnya harusnya di-push lagi sampai 3 kiloan mungkin bisa ya, cuman ini baterainya udah 3,7. Jadi gue putar balik aja, ngeri. Soalnya ini pakai lipo ya, bukan pakai Lion. Ini di bawah jalan gede, banyak kendaraan. Ini jalan Karadenan kayaknya, buset. Jauh juga ya drone gue terbang. Waduh, dan Stadion Pakansarinya nggak kelihatan dari sini. Ini arah pulangnya kemana? Bingung. Untung ada arah home point ya. Ikutin arah home point aja lah. Ngeri banget sumpah anjir. Dan ini anginnya kencang banget. Ini kalau kalian lihat, ini drone-nya suka agak geser dikit ke kanan ya. Itu anginnya memang kencang banget. Ke kanan, sorry, ke kiri. Tuh drone-nya tuh agak selalu geser ke kiri. Padahal ini gue settingnya lurus ya. Ini karena anginnya emang lumayan kencang. Tuh agak miring kan drone-nya terbangnya, padahal udah gue lurusin. Ya udahlah, ini ngelawan angin. Gue ngeri baterainya. Ini harus agak sedikit nge-push throttle ya, karena ngelawan angin baliknya. Aduh, baterai tinggal 3,5. Jarak masih 700. Cukup nggak ya? Dan oke, nah itu Pakansari udah mulai kelihatan. Oke, mantap. Oke, turunin lagi lah throttle-nya, santai. Tadi gua gasnya sedikit gue push ya, karena ngelawan angin. Kalau nggak di-push takutnya lama nyampe. Dan oke, udah sampai. Ini flight time-nya 4 menit. Tadi jarak maksimalnya tembus di 2,18 kilo. Sedangkan jarak yang ditempuh sama drone-nya itu udah ada di 4,9 kilo. Ya, kita tembusin sampai 5 kilo lah. Flight time-nya udah 5 menit. Ini baterai ada di 3,6an. Landing, enggak deh, ntar. Oke. Kita tes power loop dulu aja kali ya sebelum landing. Wow, tenaganya masih gokil cuy. Ya udah, kita landing aja. Ini baterainya udah 3,62. Gue biasain landing tuh di 3,6an ya. Dan ya landing di situ aja. Ngeri, takut offset kena mobil. Oke, landing. Menegangkan coy. Ya, flight time-nya ada di 5 menit ya. 5 menit 47 detik. Sisa baterai 3,66. Dan oke, itu dia hasil terbangnya. Dari tadinya mau iseng tes terbang biasa, tapi malah jadi tes long range ya. Dan sementara itu jadi rekor gue berhasil memecahkan rekor gue sendiri. Yang terakhir tuh terbang sekitar 1,3 kilo dan tadi 2,1 kilo. Sebenarnya harusnya sih masih bisa gue push lebih itu. Orang Google-nya aja masih bening banget itu. Cuman ya gue ngelihat kapasitas baterai yang cuman tinggal 3,7, 3,69 gitu. Ya daripada habis di jalan ya, gue juga panik tadi, langsung putar balik aja di jarak 2,1 km. Dan jalur yang dilalui juga bisa dilihat lah ya, tadi banyak banget tower-tower. Jadi gue agak sedikit ngeri, kebetulan ini angin juga lumayan kenceng. Jadi ya udahlah, mutusin balik dan mentok di, nggak mentok ya,
tapi berhasil menembus 2,1 kilometer. Mungkin nanti kalau baterainya ini gua ganti pakai baterai Li-ion bisa lebih di-push lagi ya. Iya sih, jadi penasaran gua beli baterai Li-ion buat ngetes long run. Dan oke, itu dia hasil dari ngetes quad ini. Dan ya udah, ternyata diganti ESC sama FC berpengaruh ya ke VTX-nya. Kemungkinan yang terbang terakhir kemarin gue itu emang FC-nya udah agak jelek ya. Jadi di 1,3 km aja udah kerapak-kerapak, dan ini tadi tembus 2,1 km nggak ada kerapak-kerapaknya sama sekali, dan masih bening. Sayangnya baterainya nggak kuat, jadi harus balik lagi. Dan oke, gitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton videonya. Gue Sandy Herawan, pamit, bye. Mantap cuy, tembus 2,1 kilo masih bening. Gokil, gokil, gokil.